Seorang anak kecil berjualan roti di pinggir jalan, berharap ada yang membeli dagangannya. Tapi siapa sangka, dia justru mendapat hinaan dari seorang miliuner kaya raya. 5 tahun kemudian, keadaan berbalik, dan kalian pasti nggak akan percaya apa yang terjadi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, ya. Sebelum kita lanjut ke cerita yang inspiratif ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe, ya. Biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah di channel ini. Oh iya, teman-teman, jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar, ya. Semoga kita semua mendapat keberkahan dan kemudahan dalam hidup. Dan juga, tulis di komentar kalian dari kota mana, biar kita bisa saling kenal. Awal kisah penghinaan. Di sebuah kota kecil yang ramai dengan aktivitas perdagangan, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Fikri. Ia bukan anak dari keluarga berada, bahkan bisa dibilang kehidupannya jauh dari kata berkecukupan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa membantu ibunya mencari nafkah dengan berjualan roti di pinggir jalan. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ibunya akan bangun lebih awal untuk membuat adonan roti. Dengan penuh kasih sayang, ibunya mengajarkan Fikri cara menguleni adonan, memanggang roti dengan suhu yang pas, hingga akhirnya menghasilkan roti yang lembut dan harum. Setelah roti siap, Fikri akan memasukkannya ke dalam keranjang kecil yang biasa ia bawa ke pasar. Dengan langkah kecilnya, ia berjalan menyusuri jalanan yang ramai dengan kendaraan dan orang-orang yang berlalu lalang. Kadang ia harus menahan lapar karena sejak pagi belum makan, tetapi itu bukan hal yang baru baginya. Baginya, membantu ibunya jauh lebih penting daripada mengeluh soal perut yang kosong. Di sepanjang jalan, Fikri dengan penuh semangat menawarkan rotinya kepada setiap orang yang lewat. Roti hangat, enak, dan murah. Bu, silakan dicoba, serunya dengan suara lantang namun penuh sopan santun. Kadang ada yang membeli dengan senyum ramah, kadang ada yang hanya melirik sekilas lalu pergi begitu saja. Fikri sudah terbiasa dengan berbagai macam reaksi dari pembeli. Ada yang baik hati, bahkan ada yang sengaja menawar dengan harga yang sangat rendah, seolah tidak peduli bahwa Fikri juga sedang berjuang untuk hidup. Suatu hari, saat Fikri sedang berjalan menjajakan rotinya di area perkantoran, ia melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan gedung tinggi. Mobil itu mengilap di bawah sinar matahari, menandakan betapa mahal dan mewahnya kendaraan itu. Dari dalam mobil, turunlah seorang pria parubaya dengan setelan jas mahal dan sepatu mengkilap. Tangannya memegang ponsel sambil berbicara dengan suara keras. Dari cara bicaranya, jelas bahwa pria itu adalah orang yang berpengaruh dan kaya raya. Melihat peluang, Fikri pun memberanikan diri mendekat. Dengan senyum tulus, ia menawarkan dagangannya. Permisi, Pak. Mau coba roti saya? Lembut dan enak, cocok untuk sarapan, katanya dengan penuh harap. Pria itu berhenti sejenak, melirik Fikri dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ekspresinya menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak tertarik. Roti? Hahaha, anak kecil sepertimu jualan di sini? Kamu pikir orang-orang kaya mau beli makanan dari tangan kotor seperti kamu? Katanya dengan nada merendahkan. Fikri terdiam. Ia tidak menyangka akan mendapat respon sekejam itu. Tapi ia tetap mencoba tersenyum dan berkata, roti ini dibuat oleh ibu saya sendiri, Pak. Bahannya berkualitas dan rasanya enak. Saya yakin Bapak pasti suka. Namun, bukannya tertarik, pria itu justru tertawa lebih keras. Anak kecil sepertimu mana bisa sukses? Kamu pikir dengan berjualan roti seperti ini hidupmu akan berubah? Jangan bermimpi terlalu tinggi, nak, katanya sambil menepuk bahu Fikri dengan kasar. Orang-orang di sekitar yang melihat kejadian itu hanya diam, beberapa bahkan ikut tertawa kecil. Fikri merasakan panas di matanya, tapi ia menahan air matanya agar tidak jatuh. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan orang-orang yang meremehkannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, pria itu melangkah pergi dengan angkuh, meninggalkan Fikri yang masih berdiri terpaku. Hinaan itu begitu menusuk hatinya, lebih sakit dari sekadar lapar yang biasa ia rasakan setiap hari. Fikri menatap rotinya yang masih tersisa banyak. Ia bertanya-tanya dalam hati, benarkah aku tidak akan bisa sukses? Benarkah hidupku akan terus begini? Namun,
Di dalam hatinya yang masih polos, ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan kata-kata itu menghancurkan semangatnya. Ia menggenggam keranjang rotinya lebih erat, menghela napas dalam-dalam, lalu melanjutkan langkahnya. Di dalam pikirannya, hanya ada satu tekad. Aku akan membuktikan bahwa dia salah. Aku akan sukses, dan suatu hari, dia akan melihat bahwa anak kecil yang pernah dia hina ini bisa menjadi seseorang yang luar biasa. Perjuangan Fikri untuk sukses. Setelah pertemuan yang menyakitkan dengan miliuner sombong itu, Fikri pulang dengan perasaan campur aduk. Kata-kata kasar yang dilontarkan pria itu terus terngiang di kepalanya. Malam itu, ia duduk di teras rumah sederhana bersama ibunya yang sedang merapikan sisa dagangan. "Ibu, apa benar aku nggak akan sukses hanya karena aku cuma anak penjual roti?" tanya Fikri dengan suara pelan, namun penuh dengan rasa ingin tahu. Sang ibu tersenyum lembut, lalu mengusap kepala anaknya dengan penuh kasih sayang. "Nak, sukses itu bukan soal kamu berasal dari mana, tapi soal seberapa keras kamu berusaha dan tidak menyerah. Kalau kamu yakin dan mau berjuang, tidak ada yang tidak mungkin," jawab ibunya dengan penuh keyakinan. Malam itu, Fikri merenung lama. Ia memandangi langit yang dipenuhi bintang dan berjanji pada dirinya sendiri, bahwa ia tidak akan membiarkan hinaan siapapun menghentikannya. Ia ingin sukses, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk membuktikan bahwa kerja keras bisa mengubah segalanya. Langkah awal menuju perubahan. Keesokan harinya, Fikri tidak hanya berjualan roti seperti biasa, tetapi ia mulai mencari cara agar usahanya berkembang. Ia memperhatikan para pedagang lain yang lebih sukses dan mencoba belajar dari mereka. Ia melihat bahwa ada pedagang yang membuat kemasan lebih menarik, ada yang menawarkan diskon untuk pelanggan setia, dan ada juga yang menjual roti dengan inovasi rasa yang unik. Dari situ, Fikri mulai berpikir, bagaimana kalau aku membuat roti dengan variasi rasa? Bagaimana kalau aku mencari tempat jualan yang lebih strategis? Dengan modal yang sangat terbatas, ia mulai bereksperimen dengan ibunya di dapur kecil mereka. Ia mencoba berbagai bahan tambahan yang masih terjangkau, seperti coklat, keju, dan pisang, untuk memberikan variasi rasa pada rotinya. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya mereka menemukan kombinasi yang pas. Kini, Fikri tidak hanya menjual roti biasa, tetapi juga roti dengan isian coklat meleleh dan keju yang lumer di mulut. Ia juga mulai lebih pintar dalam memilih lokasi berjualan. Jika sebelumnya ia hanya berjualan di pinggir jalan, kini ia mulai mencoba berjualan di sekitar sekolah dan pasar yang lebih ramai. Dari gerobak ke toko roti. Hari demi hari berlalu, dan Fikri semakin dikenal oleh banyak orang. Rotinya yang enak dan harganya yang terjangkau mulai dicari oleh pelanggan setia. Setiap hari, ia bisa menjual lebih banyak daripada sebelumnya. Bahkan, beberapa orang mulai memesan dalam jumlah besar untuk acara keluarga atau hajatan. Melihat peluang ini, Fikri berpikir lebih jauh. Ia ingin memiliki tempat usaha sendiri, sebuah toko kecil tempat ia bisa menjual lebih banyak jenis roti, tanpa harus berkeliling setiap hari. Namun, ia tahu bahwa untuk mewujudkan impian itu, ia butuh modal yang tidak sedikit. Ia lalu mulai menabung setiap keuntungan yang ia dapat. Tidak ada uang yang digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu. Jika dulu ia masih sering membeli jajanan di pinggir jalan, kini ia lebih memilih untuk menyimpan uangnya. Ia juga mulai belajar tentang cara mengelola keuangan dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Suatu hari, seorang pelanggan yang sudah lama membeli roti darinya bertanya, "Fikri, kenapa kamu masih berjualan di jalan? Roti kamu enak, kamu harus punya tempat sendiri." Fikri hanya tersenyum dan berkata, "Insya Allah, suatu hari nanti saya akan punya toko roti sendiri, Bu. Saya sedang menabung untuk itu." Perlahan tapi pasti, uang yang ia kumpulkan semakin banyak. Setelah bertahun-tahun bekerja keras tanpa kenal lelah, akhirnya ia memiliki cukup modal untuk menyewa sebuah kios kecil di pasar. Dengan bantuan ibunya, ia mulai mengatur semuanya, dari membeli peralatan sederhana hingga mendesain tampilan tokonya agar lebih menarik. Saat hari pertama toko rotinya dibuka, Fikri merasa seperti mimpi. Dulu, ia hanyalah seorang anak kecil yang dihina saat berjualan roti di jalanan. Kini, ia memiliki toko sendiri dengan pelanggan yang setia. Namun, perjalanan suksesnya belum berhenti di situ. Ia terus berusaha mengembangkan usahanya, mencoba resep baru, dan bahkan mulai memperkerjakan beberapa orang untuk membantunya.
Fikri tidak hanya berhasil mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga membantu orang lain mendapatkan pekerjaan. Kembalinya Fikri kejutan untuk miliuner. 5 tahun telah berlalu sejak hari itu. Hari di mana seorang miliuner sombong merendahkan Fikri dan menghancurkan semangatnya dengan kata-kata tajam. Tapi Fikri tidak membiarkan hinaan itu menghentikan langkahnya. Ia telah bekerja keras, belajar dari pengalaman, dan membangun usaha rotinya dari nol. Kini, bukan hanya sebuah toko kecil yang ia miliki, tetapi sebuah jaringan usaha roti yang berkembang pesat di berbagai tempat. Nama, Roti Fikri, sudah dikenal banyak orang. Pelanggannya datang dari berbagai kalangan, bahkan beberapa restoran dan kafe mulai menjalin kerjasama dengannya untuk menyuplai roti berkualitas. Yang dulu hanya sebuah usaha kecil di pinggir jalan, kini telah menjadi bisnis yang mapan. Dengan keuletan, kerja keras, dan doa yang tak pernah putus, Fikri membuktikan bahwa kesuksesan bisa diraih oleh siapa saja, termasuk seorang anak kecil yang dulu dianggap tidak akan pernah berhasil. Suatu hari, Fikri memutuskan untuk kembali ke tempat di mana ia pernah dihina. Ia mengenakan pakaian rapi, berbeda dengan saat dulu masih berjualan di jalanan. Namun, ada satu hal yang tidak berubah, kerendahan hati dan semangat pantang menyerah yang tetap ia pegang teguh. Saat tiba di kawasan perkantoran itu, ia melihat suasana yang tidak banyak berubah. Gedung-gedung tinggi masih berdiri megah, orang-orang masih berlalu lalang dengan kesibukan mereka. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Di sudut jalan, seorang pria parubaya duduk dengan wajah lesu, menatap kosong ke kejauhan. Fikri memperhatikan pria itu lebih seksama, lalu hatinya bergetar. Ia mengenali wajah itu, pria yang dulu menghina dan merendahkannya. Namun, kali ini keadaannya sangat berbeda. Tidak ada lagi mobil mewah yang mengilap, tidak ada jas mahal yang elegan, dan tidak ada ekspresi sombong di wajahnya. Pria itu tampak jauh lebih tua dari 5 tahun lalu, dengan rambut yang mulai memutih dan wajah yang dipenuhi kerutan kecemasan. Fikri berjalan mendekat, lalu dengan suara lembut bertanya, "Pak, apakah Anda baik-baik saja?" Pria itu mengangkat wajahnya, terlihat sedikit terkejut karena seseorang menanyakan keadaannya. Saya mengalami kesulitan besar," jawabnya dengan suara lirih. "Bisnis saya hancur. Saya kehilangan segalanya. Dulu saya kaya dan dihormati, tapi sekarang, saya bahkan tidak tahu harus bagaimana lagi." Fikri terdiam sejenak. Ia bisa saja membalas dendam, mengingatkan pria itu tentang hinaan yang pernah ia terima, dan menunjukkan bahwa hidup telah berbalik. Tapi, Fikri bukanlah orang yang penuh kebencian. Ia percaya bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang membuktikan kepada orang lain bahwa mereka salah, tetapi juga tentang memberi manfaat dan membantu sesama. Dengan senyum tulus, Fikri berkata, "Pak, saya punya usaha roti yang sedang berkembang. Jika Anda bersedia, saya bisa menawarkan pekerjaan untuk Anda. Saya membutuhkan seseorang dengan pengalaman bisnis, dan saya yakin Anda bisa membantu saya." Pria itu terkejut. Matanya membesar, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Kamu tidak membenciku? Aku dulu menghina dan meremehkanmu," katanya dengan suara penuh rasa bersalah. Fikri tersenyum dan menjawab, "Pak, hidup ini berputar. Dulu saya yang kesulitan, sekarang saya yang diberi kesempatan untuk membantu orang lain. Saya percaya, setiap orang bisa berubah dan memulai kembali." Mata pria itu berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa anak kecil yang dulu ia hina justru menjadi orang yang menolongnya di saat terpuruk. Dengan suara bergetar, ia menerima tawaran Fikri dan berjanji akan bekerja dengan sepenuh hati. Hari itu, sebuah pelajaran berharga kembali diajarkan oleh kehidupan. Kesuksesan bukanlah tentang dari mana seseorang berasal, tetapi tentang bagaimana seseorang menghadapi rintangan, bekerja keras, dan tetap memiliki hati yang baik. Fikri tidak hanya berhasil membuktikan bahwa ia bisa sukses, tetapi juga menunjukkan bahwa dalam hidup, yang terpenting bukanlah membalas dendam, melainkan memberi manfaat bagi orang lain. Teman-teman, jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena keadaannya sekarang. Kita nggak pernah tahu bagaimana masa depan bisa berubah. Yang penting, terus berusaha, berdoa, dan tetap rendah hati. Semoga kisah ini bisa jadi inspirasi buat kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta tulis sholawat di kolom komentar.
Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.